hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Seterusnya, teman-teman dan adik-adik seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita ucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Maret 2021. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, saya akan membacakan susunan acara memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh teman kita Ifti Anissa dan Sari Tilawah Nafelin. Ketiga, kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 02 Bangko. Keempat, acara inti, yaitu ceramah Isra dan Mi'raj. Kelima, hiburan. Keenam, doa. Dan ketujuh, sama-sama. Baiklah, kita masuki acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Ifti Anissa dan Sari Tilawah Nafelin. Kepada Ifti dan Nafelin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami melihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kita Uci dan Nazarin. Sekarang kita memasuki acara ketiga. Kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 02 Bangkok. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena kita tahu yang mengucapkan salam hukumnya sunat, sedangkan yang menjawab salam hukumnya wajib. Setiap yang wajib itu kalau kita tinggalkan artinya kita berdosa. Bapak penceramah yang saya hormati, Ibu Majelis Guru beserta PPK SD. Anak siapa Bu? Kata Pak
acara keempat. Acara inti yaitu ceramah Isra dan Mi'raj oleh Ustadz Oyon Henry SAG MPDI. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 02 Kecamatan Bako, yang kami hormati para majelis guru, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak yang bapak cintai. Puji syukur, alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari yang sangat berbahagia ini kita masih saja diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di halaman sekolah kita dalam suasana sehat. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu, sebagaimana yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik anak-anak bapak sekalian yang bapak cintai, sebelum kita menguraikan hikmah Isra Mi'raj di pagi hari ini, sekarang kita awali dulu dengan doa. Halo? Setiap bapak bilang halo, kamu jawabannya hai. Halo? Halo? Nah, sekarang ini kita mulai dengan pembacaan doa dulu ya. Ikuti yang sudah hafal, saya yakin, bapak yakin kamu hafal semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma minhu ma jahilna wa jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, pas kita mulai matahari redup ya, alhamdulillah. Bapak tidak lama-lama menjelang selesai ya. Tadi bapak sampaikan dengan ibu kepala sekolah pada pola ibu kepala sekolah menjelang selesai boyon. Nah, sekarang ini kita mulai menjelang selesai. Tapi yakinlah tidak bakal lama ya. Kalau matahari tak terang model tadi, kita berhenti. Nah, ya. Kalau redup sampai ini, sampai jam 12, kita lanjut terus. Nah, kalau redup terus. Tapi kalau sudah mulai bertayung sinar tadi, kita berhenti. Baik, anak-anak bapak sekalian yang bapak cintai, terlebih dulu bapak memperkenalkan dulu. Mungkin ada di bagian anak-anak bapak yang kenal dengan bapak, pernah nengok bapak? Pernah? Di mana? Di alam barzakh pasti baik. Di mana nengok bapak? Nah, nama bapak sebagai yang disampaikan oleh kawan tadi, itu nama singkat Oyon Henry. Ya, itu nama singkat bapak. Nama panjangnya siapa pak? Ion Mariono Sasro Miharjo Timpo Klopo Ora Opopo, panjang nama bapak.
Itu nama panjang ya, yang nama singkat tadi yang dipanggil oleh kawan kita tadi itu ya, nama singkat. Apa nama bapak? Kakek dihafal ya. Baik. Sekarang ini di selama bapak ceramah, tolong disimak. Tahu simak? Diperhatikan. Nanti di akhir akan bapak ajukan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ada hadiah. Wah, makanya diperhatikan ya, ada hadiah. Satu hadiahnya umroh bagi yang mampu. Ya. Kemudian yang kedua ada ATM Tabanas nantinya. Ini dari bapak sendiri. Ya. Kalau tak percaya kamu bisa untuk 2 piring sate di luar nanti ya. Perhatikan ya. Yang ini ATM yang untuk umroh nanti kita musyawarahkan di sekolah-sekolah ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nanti, yang 20.000 ini bisa dibawa balik ke rumah sebagai tabungan untuk umroh ya. Bapak taruh di sini ya. Baik. Makanya disimak. Anak-anak bapak sekalian yang saya hormati, yang bapak cintai, inti dari peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah dalam rangka menyebut berita Nah, itu dulu. Satu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, apa inti dari peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah menyebut berita Nah, itu pelajaran satu. Nanti kelas 6 masuk jawab pertanyaan nanti dalam ujian sekolah nanti. Ya. Inti dari Isra dan Mi'raj itu adalah dalam rangka menyebut berita Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW tatkala beliau diberangkatkan oleh Allah, ayat yang dibaca oleh qari'ah kita tadi bapak sampaikan bagus. Di saat bapak jadi guru PAI dulu ya, ketua pengurus kelompok kerja guru agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, tidak ada bapak bertemu anak sebagus ini baca Al-Quran. Makanya bapak sampaikan di sekolah-sekolah ini bagus bacaannya ya. Di samping bagus bacanya, dia juga bisa pakai irama. Bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak dengarnya. Enak dengarnya. Belajar. Jangan lupa ucapkan salam. Kemudian masuk ke langit kedua, ucapkan salam lagi Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Jibril juga mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Siapa yang menjaga malaikat? Siapa yang namanya malaikat yang menjaga langit kedua itu? Bukan malaikat, Nabi yang menjaga yang langit kedua itu adalah Nabi Isa dan Yahya. Nabi siapa? Nabi Yahya dan Isa. Ditanya oleh Nabi Isa, siapa? Saya malaikat Jibril. Siapa yang kamu bawa? Muhammad. Apakah sudah izin Allah? Sudah. Naik, dibukakan pintu, masuk. Terus lagi naik lagi ke atas, masuk lagi yang ketiga. Begitu juga. Assalamualaikum, malaikat Jibril. Waalaikumsalam. Siapa? Saya malaikat Jibril. Siapa yang kamu bawa? Muhammad. Apakah sudah seizin Allah? Sudah. Naik. Siapa nabi yang menjaga yang lagi ketiga? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Sudah berapa nabi itu? Sudah 4. Pertama tadi ada Nabi Adam, langit kedua adalah Nabi Yahya dan Isa, Nabi ketiga adalah Nabi Yusuf, Nabi yang keempat yang menjaga langit yang keempat itu, begitu juga ucapkan salam, assalamualaikum, namanya malaikat Idris. Nabi Idris. Begitu juga masuk ke yang kelima. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Malaikat Jibril. Siapa yang kamu bawa? Muhammad. Kemudian apakah sudah seizin Allah? Sudah. Naik. Masuk langit kelima. Siapa nama nabinya? Yakni Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi. Kemudian naik ke langit ke-6.
Begitu juga ucapan salam. Siapa? Malaikat Jibril. Siapa yang membawa? Muhammad. Apakah sudah seizin Allah? Sudah. Naik, masuk. Siapa? Nabi yang menjaga, yakni Nabi Musa alaihi salam. Kadang-kadang ada orang yang masuk rumah, tok tok tok, buka itu, assalamualaikum, assalamualaikum, terus jalan dia sampai ke dapur, waalaikumsalam, buka dapur orang, assalamualaikum, tidak boleh ya. Kan ada orang yang bertamu seperti itu dah. Begitu dia assalamualaikum, buka langsung pintu, masuk ke dalam dia, terus assalamualaikum, terus sampai ke dapur, buka pintu rumah orang, assalamualaikum, tidak boleh ya. Jadi sudah diizinkan orang baru masuk ya. Kemudian tiba di langit ketujuh, begitu juga salam. Dijawab waalaikumsalam. Siapa? Saya malaikat Jibril. Siapa yang membawa? Muhammad. Apakah sudah diizinkan oleh Allah? Sudah. Siapa nabi yang menjaga pintu yang ketujuh itu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Setibanya di langit ketujuh, naik ke atas, malaikat Jibril tidak sanggup untuk mengawani Rasul Nabi Muhammad naik ke atas itu. Sehingga beliau sendirilah yang naik ke atas bertemu dengan Allah. Berapa puluh rakaat? Saya berapa puluh kali kita diperintahkan oleh Allah. Waktu wahyu yang pertama itu, waktu Rasulullah dengan Allah itu, berapa puluh kali kita sehari semalam melaksanakan sholat itu? 50 kali sehari semalam. Waduh, kalau 50 kali sehari semalam, kalau itu sampai hari ini diperintahkan, kira-kira 20 menit, 24 jam kali 60 menit, berapa puluh ribu? Dibagi 50 kali, lebih kurang sekitar 28 menit lebih sedikit, 8 detik, kita melaksanakan sholat. Bayangkan, setiap 28 menit kita sholat, setiap 28 menit kita sholat. Tak tangga kayak saluang dari awal, ya mungkin tiap hari itu begawi. Sehingga bagaimana? Begitu Rasulullah menyebut perintah sholat itu disampaikan oleh Allah 50 kali sehari semalam, turun Nabi tadi itu, turun langit ketujuh, turun langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, tidak sanggup umatmu untuk melaksanakan 50 kali sehari semalam, tidak sanggup umatmu. Jadi bagaimana ya Musa, Nabi Musa? Minta dispensasi dengan Allah, kurangi lagi. Tidak sanggup umatmu itu cili-cili orangnya. Oh, cili-cili, ketek-ketek orangnya. Memang kenyataannya umat manusia, manusia yang namanya apalagi Indonesia, cili-cili. Kata Nabi Musa, minta kurangi. Naik lagi Nabi Muhammad ke atas, bertemu dengan Allah, minta kurangi, dikurangnya 5, jadi 40 kali sehari semalam. Turun lagi langit ketujuh, turun lagi langit ke-6, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, berapa kali? 40 wahai Musa. Wah, terlalu banyak juga Muhammad, mintalah kurangi lagi. Sehingga bolak-balik Nabi kita sampai 9 kali. 9 kali 5, 45, dikurangilah 45, sehingga jadi 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam itu pun Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kurangilah lagi dari 5 itu. Terlalu banyak, umatmu tidak bakalan sanggup, tidak akan sanggup umatmu. Rasulullah sudah malu, tidak malu Rasulullah. Wahai Musa, sudah malu saya berhadapan dengan Allah, minta kurang terus. Cukuplah 5 kali ini baik. Sehingga sampai hari ini 5 kali sehari semalam. Memang betul apa yang disampaikan Nabi Musa, masih banyak di antara kita yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Sekarang jujur, siapa yang sholat subuh di pagi tadi? Jujur. Ayatul munafiku salah satu. Ciri-ciri orang munafik itu ada di, ciri-ciri orang munafik ada di berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya khiyat. Ciri orang munafik. Ada berapa ciri orang munafik? 3. Berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya khiyat. Bisa jadi ini nanti pertanyaannya yang Bapak ajukan, yang 20.000, yang umroh tentu lebih marah lagi, lebih. Orang malaikat tadi, Bapak Nabi tadi, itu harus kamu ingat. Bisa jadi itu pertanyaannya. Ya. Jadi intinya anak-anak Bapak yang Bapak cintai, tujuan kita memperingati Isra dan Mi'raj ini dalam rangka menyebut perintah sholat.
sholat yang kita laksanakan itu ya 5 kali sehari semalam, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan. Apa kata ayat Al-Quran? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tetapi kenyataannya sampai hari ini banyak orang yang sholat tetapi tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya dah. Banyak pada saat ini orang yang melaksanakan sholat tapi tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa contohnya? Kamu sholat tapi masih maling durian orang yang laki-laki. Ya dah. Ya dah. Masih dia melaksanakan sholat tapi masih maling pensil sawah. Dia melaksanakanmu. Biar sholat kita sempurna harus dibarengi dengan rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Ada berapa rukun sholat? Nah, ini juga pertanyaan nih. Kira rukun sholat itu ada 13. Rukun sholat itu diajarkan di kamu di kelas berapa hari? Ingat? Yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, perintah sholat ini kita terima adalah Rasulullah yang naik ke atas langsung, bertemu dengan berhadapan langsung dengan Allah. Tapi kalau perintah haji, perintah zakat, perintah puasa, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi yang namanya perintah sholat tadi Rasulullah langsung berhadapan dengan Allah. Begitu agung dan tingginya perintah sholat itu. Makanya nanti di yaumil akhir, sholat yang pertama tadi yang akan dihisab, ibadah-ibadah kita yang akan dihisab oleh Allah adalah perintah sholat. Tatkala Rasulullah Isra Mi'raj tadi, Rasulullah itu diperlihatkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana nyamannya surga, bagaimana dahsyatnya neraka. Ada diperlihatkan Rasulullah Nabi Muhammad itu orang yang sedang memukul kepalanya. Dipukul kepalanya, berantakan, pecah keluar benaknya itu, kemudian utuh kembali. Pukul kepalanya, berantakan isi kepalanya, keluar benaknya itu, kemudian utuh kembali. Muhammad bertanya malaikat Jibril, wahai Jibril, apa kesalahannya orang? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah umatmu yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Apa azabnya? Apa azabnya? Kepala kamu nanti akan dipukul martil dari kerana. Mau dipukul? Kalau mau ngetes, balik ke rumah kakek, ambil martil, pukulkan ke kepala. Ini dah pakai api dah ni. Dah martil biasa be. Sakit apa tak? Tapi di dalam neraka nanti dilemparkan martil itu ke kepala, pecah berantakan, keluar benaknya, memekik dia, kemudian utuh kembali. Mau diazab seperti itu? Kalau tidak mau diazab seperti itu, laksanakan perintah sholat yang 5 waktu sehari semalam. Dunia ini kan hanya sifatnya sementara tak lama kita dah. Yang lama tu di mana Pak? Yang alam barzah kita lama ratusan tahun. Di alam kubur tu lama kita. Di alam kubur itu kita sudah disiksa oleh Allah. Siapa? Malaikat yang menanyai mayat di alam kubur. Ayo, malaikat. Baru si mayatnya tadi itu baru ingat bahwa dia itu sudah mati, sudah pindah alam, masuknya alam barzah. Makanya banyak para jenazah, mayat-mayat, begitu dia tahu sudah mati, menyesal dia mau balik ke rumah, dia mau balik ke dunia untuk melaksanakan ibadah. Makanya ada dalam Al-Quran penyesalan mayat. Begitu dia dibangunkan oleh malaikat munkar nakir, baru menyesal. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya di alam dunia. Tapi macam mana balik lagi tidak bisa. Makanya pertanyaan pertama yang ditanya oleh Allah dalam kubur, marah. Siapa Tuhan kau? Tahu siapa Tuhan kita? Allah. Mari kita buka. Siapa kitabmu? Al-Qur'an. Mana nabiuka? Siapa nabimu? Muhammad. Mari buka. Mana kiblatmu? Ka'bah. Pertanyaan itu nanti tidak akan bisa kamu jawab apabila kamu tidak paham, tidak pernah melaksanakan, tidak kenal dengan Allah tadi.
Rabbuka. Kalau kita tidak kenal dengan Allah, tak bisa jawab. Tak bisa jawab. Maka kita harus kenal. Kitab suci harus dipelajari, dibelajar sama kawan kita tadi itu, belajar Al-Quran. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sekarang ini gampang. Kita jawabnya gampang. Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Ma kita buka siapa kitabmu? Al-Quran. Ma nabiyuka, siapa nabimu? Adalah Nabi Muhammad. Ma kita buka mana filmmu? Adalah Ka'bah. Gampang kita jawab. Tapi besok di yaumil akhir di alam barzakh tidak bisa. Kenapa? Di dalam surah Yasin ayat 65 Allah menyatakan, ya, kata Allah di situ, nanti kamu akan saya kunci mulut kamu, akan dibisukan mulut kita. Lalu siapa yang akan menjawab pertanyaan? Yang menjawab pertanyaan adalah tangan kita. Menjadi saksi adalah kaki kita. Tangan yang akan menjawab. Lidah kita tidak bisa ngomong. Ya, dalam surah Yasin ayat 65 dijelaskan, akan dikunci mulut kita, akan digembok lidah kita, tidak bisa ngomong. Yang ngomong adalah tangan kita. Kalau tangan kita jujur nanti, betul kamu ngambil pensil kawan kemarin? Iya, kata tangan. Betul kamu kemarin itu ngambil uang bapak kamu dalam dompet tanpa permisi dengan orang tuamu? Betul. Jujur dia. Ya. Jadi oleh karena itu mari laksanakan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena konsekuensinya nanti azab bagi orang yang tidak melaksanakan, kepalanya dipukul. Sekarang jujur, siapa orang tuanya di rumah yang tidak sholat? Tunjuk tangan. Orang tuanya yang tidak sholat, jujur. Ayatul munafiqun salah satu ciri orang munafik adalah berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya iya. Sekarang Bapak tanya, berkata, kamu harus berkata jujur. Kalau tidak mau dikatakan orang munafik. Orang munafik itu nanti azabnya mana? Di neraka yang paling bawah sekali. Neraka yang paling bawah sekali. Itu orang munafik. Nah sekarang jujur, siapa orang tua kamu yang tidak sholat? Tunjuk tangan. Sholat galau dia. Wah itu sholat galau depan bapak-bapak di situ nih. Bagus sekali, alhamdulillah. Tapi ingat, kalau kamu bohong tadi berarti kamu orang munafik. Kalau kamu munafik berarti kamu akan dimasukkan dalam neraka yang paling bawah. Oh, Ustaz, aku ya bohong tadi itu, saya malu ucapannya. Karena orang tua itu tidak sholat, kena sholat. Ya, itu nanti azabnya. Orang yang tidak sholat akan dipukul kepalanya nanti. Dipukul, wah berantakan isi kepalanya. Ya, oleh karena itu sholat 5 waktu ini biar ada fadilahnya, agar bermanfaat, harus dilaksanakan dengan yang baik, harus dengan baik, berwudu yang baik, sholatnya juga harus baik. Jangan di masjid kamu ngotak. Ini bapak kadang-kadang dari masjid Jumat ada anak-anak itu yang ngotak di belakang kawinnya. Di dalam masjid itu bukan tempat ngotak. Ya, apalagi buat sholat Jumat. Tidak ada sia-sia sholat Jumatnya kalau kita ngotak di masjid itu. Jadi anak-anak bapak yang laki-laki, kalau sholat Jumat, kalau kamu ngotak percuma. Tidak ada ibadah, tidak ada amal ibadahnya. Ya. Makanya kalau kamu sholat di masjid, laksanakan dengan baik, khusyuk. Jangan kadang-kadang ada sholat orang seperti ini. Halo. Orang takbir itu, ya, rukun sholat yang berapa tadi? Ada 3. Kalau kita sholat rukun sholat yang pertama itu adalah tegak berdiri bagi yang mampu. Nah, ingat, rukun sholat yang 13 pertama adalah tegak berdiri bagi yang mampu. Kita tegak bagi yang mampu. Kalau dah bisa, kalau dia dah mampu boleh duduk. Kalau orang dah sanggup duduk boleh berbaring. Kalau dah sanggup berbaring dia boleh pakai apa namanya? Ya, pakai mata gerakan atau pakai isyarat. Boleh pakai isyarat. Kalau dah pakai isyarat juga dah bisa, kita sholatkan. Berarti sudah mati, ya. Jadi rukun sholat yang pertama adalah tegak berdiri bagi yang mampu. Rukun sholat yang kedua apa? Membaca sholat subuh.
usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita berjamaah itu lafaznya. Yang niat di mana? Niat di hati sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu yang niat. Ya, jadi begitu kita takbiratul ihram nanti niatnya di hati. Ya. Rukun sholat yang kelima adalah ruku dengan doa nih. Oh, macam ruku? Yang ruku. Ayo ruku namanya. Ya, itu namanya ruku dengan doa nih. Rukun sholat yang berapa tadi? Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kata Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Memperjalankannya Allah. Coba bayangkan kamu dari Masjidil Haram di kota Mekah itu ke Palestina Masjidil Aqsa itu kalau dilaksanakan dengan kuda dan pakai unta, pakai kuda, itu orang laksanakan perjalanannya 1 bulan. Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, menyebut perintah salat dalam 1 Begitulah kalau Allah berkehendak, segala sesuatunya gampang diatur. Ada siapa yang hafal malaikat yang 10 malaikat yang wajib kita imani? Nah, yang 20.000 di kantong Bapak ini siapa? Saya, Pak. Langsung tegak, langsung dikasih 4 piring lontong pada hari. Oke, yang untuk umroh nanti akan memaksuarakan dengan ibunya di belakang. Baik. Jadi inti peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah menyebut perintah berangkatlah Rasulullah di kota Mekah, naik burak, kendaraan burak, ya, lebih pendek daripada kuda, berwarna putih bersih, dikendaraani oleh Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril, berangkat dari kota Mekah menuju Palestina Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik 7 lapis lah. Nah, 7 lapis langit itu, masing-masing langit itu dikawal 7 orang malaikat. Ya, ada 7 yang menjaga. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu namanya Sidratul Muntaha. Yang mengawal langit pertama itu namanya Nabi Adam alaihi salam, bapak datuk kita Nabi Adam alaihi salam. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Dikawal, mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab oleh Nabi Adam. Ditanya oleh Nabi Adam, siapa? Malaikat Jibril. Siapa orang yang kau bawa? Muhammad. Apakah sudah izin Allah? Sudah diizinkan ya. Begitu sudah diizinkan, masuklah malam kita Muhammad SAW. Langit pertama. Kemudian sudah diizinkan oleh Nabi Adam, naik lagi. Langit kedua. Ya, ini tolong disimak nanti ya. Langit pertama siapa nabinya, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Mungkin bisa jadi itu pertanyaannya nanti. Oke, you understand? Jangan kemana nih. Kalau mana berarti gitu, ya. Makanya konsentrasi. Masuk langit kedua, ucapkan salam lagi Nabi Muhammad. Apa artinya? Rasulullah mengucapkan salam itu secara tidak langsung mengajarkan dengan kita, kalau kita mau masuk rumah orang, mau masuk rumah kita sendiri, mau masuk ke rumah siapa saja, jangan lupa ucapkan salam. Kamu kalau masuk rumah ucapkan salam tak? Mengucapkan salam tak? Masuk rumah kita walaupun rumah kita sendiri diucapkan salam. Karena rumah kita itu dijaga juga oleh jin, tapi jinnya jin Islam, bukan jin kafir. Ya, makanya kalau kita masuk rumah kita diucapkan salam. Mau masuk lokal kita terlambat, ucapkan salam.
ucapkan salam. Coba, walaupun masuk kamar sendiri. Kalau kamu ini kan sudah terpisah nih tidurnya dengan orang tua. Menonton video-video yang seperti itu. Makanya oleh karena itu, HP ini bermanfaat apabila kamu bisa melaksanakan dengan baik. Tetapi tidak bisa dilaksanakan, kamu akan rusak. Coba, orang yang hobi main PS setiap hari, main apa dengan HP-nya itu, ada penyakit sekarang ini yang bisa kena kamu. Kadang-kadang ada anak-anak itu yang sebentar. Kenapa? Karena hobi gadget tadi itu. Oleh karena itu, bagi anak-anak bapak yang hobi main gadget di rumah, kurangi minimal 1 jam lah. Ya. Tapi kalau mulai dari pagi kalau dari sekolah sampai sore, nah itu nanti akan besar pengaruhnya. Oleh karena itu, anak-anak bapak sekalian yang bapak sayangi, bapak cintai, jangan sekali-kali kamu abaikan perintah sholat. Nanti di yaumil akhir yang akan dihitung oleh Allah itu adalah perintah sholat kita yang akan ditengok dulu. Ibadah Ramadan, ibadah haji, ibadah umrah dan lain sebagainya belum akan dilihat oleh Allah sebelum Allah melihat perintah sholat. Sebelum Allah melihat sholat kita, ibadah kita. Begitu Allah umpamanya dipanggil, ini siapa namanya? Arsya. Begitu Arsya dipanggil oleh Allah, Arsya dipanggil. Kemudian dilihat ibadah sholatnya. Banyak dak sholat Arsya ini, kata Allah. Beda. Begitu banyak dak sholat, kurang ibadahnya ini, Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai para malaikatku, coba tengok ibadah-ibadah sunat yang dilakukan oleh Arsya. Ada tak ibadah sunat? Kemudian ditengok, oh tak ada juga ya Allah. Jika makan tak ada ibadahnya dan sempurna tadi, maka dicampak ke dalam neraka. Dicampak ke dalam neraka. Dan dilihat lagi ibadah umrah hajinya, ditengok lagi ibadah sholatnya karena tidak sempurna. Makanya sempurnakan sholat kita 5 waktu sehari harus khusyuk, bukan kuat. Harus khusyuk. Kalau khusyuk itu kita sholat dengan baik, hindarkan segala apa yang mengganggu kita. Kalau kamu sholat di rumah, hindarkan adik kamu yang mengganggu. Kadang-kadang kalau kamu sholat, kadang-kadang dipengaruhi oleh adik. Ya, kamu sholat di kamar, kunci pintu, sholat dewean. Ya. Tapi kalau kadang-kadang kamu sholat di luar, diganggu oleh kawan. Kadang-kadang kita nunjuk, kadang-kadang kita asyhadu an la ilaha illallah, diambil karet oleh kawan tadi itu, diikat nunjuk itu, kan ganggu namanya itu. Kan tidak bisa khusyuk dalam sholat. Baik, anak-anak bapak sekalian, mungkin barangkali ini peringatan Isra dan Mi'raj kita pagi hari ini. Intinya adalah peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah menjemput perintah mewajibkan perintah sholat 5 waktu sehari Bagi orang-orang tua kamu nanti di rumah yang tidak sholat, sampaikan dengan mak bapak di rumah, Pak, kata ustaz kami tadi, orang yang tidak sholat itu nanti akan digebuk kepalanya pakai martil dari bara api neraka yang merah menganga, pecah kepala itu, berantumpakan sholat. Segera untuk tunaikan sholat, jangan mengabaikan sholat. Sebab nanti di yaumil akhir yang akan dilihat, yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholat kita yang harus akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang akan Bapak ajukan pertanyaan. Ya. Pertanyaannya gampang dan mudah. Tadi sudah Bapak sampaikan. Malaikat itu tatkala Rasulullah nanti naik ke atas ke langit, itu ada nabi yang menunggu. Masing-masing langit itu ada ditunggu oleh malaikat. Ada yang 2, ada siko. Tadi yang pertama, di langit pertama tatkala nabi kita tadi naik ke atas, ditunggu oleh malaikat, ditunggu oleh Nabi Adam. Kemudian yang kedua, langit yang kedua tadi ditunggu oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian langit yang ketiga tadi ditunggu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat tadi ditunggu oleh malaikat Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima tadi Nabi Harun alaihissalam. Yang keenam tadi Nabi Musa alaihissalam. Yang ketujuh tadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian rukun salat tadi, yang pertama adalah rukun salat tegak berdiri bagi yang mampu. Yang keduanya adalah niat
Ketiganya adalah takbiratul ihram. Yang keempatnya adalah membaca Al-Fatihah. Yang kelimanya adalah sujud ruku dengan tumanina. Yang keenamnya adalah i'tidal. Yang ketujuhnya adalah ruku dengan sujud dengan tumanina. Yang kedelapannya duduk antara dua sujud. Yang kesembilannya adalah duduk terakhir. Yang kesepuluhnya adalah membaca tasawuf akhir. Yang kesebelasnya adalah membaca selawat Nabi. Yang ke-12nya adalah salam kanan, salam ke kiri. Yang ke-13nya adalah tertib. Yang mengawani Nabi kita hijrah, yang mengawani Nabi kita naik ke atas itu adalah malaikat Jibril dengan buraq. Kendaraan tunggalnya adalah buraq. Berapa puluh kali kita diwajibkan sholat pertama kali diterima oleh Allah? 50 kali. Berapa kali bolak-balik Rasulullah minta kurangi? 45 kali. Akhirnya berapa kali kita melaksanakan sholat sehari semalam? 5 kali sehari semalam. Ya. Bagaimana caranya sholat itu khusyuk? Harus memperhatikan rukun sholat. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan ya. Untuk yang pertama, untuk ibadah umroh ini ya, umroh bagi yang mampu. Tapi yang umrohnya nanti belakangan baik. Ya. Oke, siap-siap. 20.000 rupiah bisa beli lontong 4 mangkok atau 4 piring ya. Pertanyaan ya, siap-siap ya. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa zidatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa ba'da al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, sebagaimana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah, sihatkanlah kami ya Allah. Sihatkan kami dalam menghadapi bulan Ramadan ini ya Allah. Jauhkan kami dari bala ya Allah. Bisa kami melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikan keberkahan Ramadan ini buat kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, sehingga kami bisa mengisi Ramadan dengan baik dan sempurna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara ke-6, hiburan nasyid hadi dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وكل كمالي ماذا يعبر عن أولاك فقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأطفال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأطفال مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا ربي خلقها من نور فيه سرا فيه سيرا ناداه أخير له اختار أنت الأمين أنت الآمين ربي خلقها من نور فيه سرا فيه سيرا ناداه أخير يا مختار أنت الأمين أنت الآمين لما ارتقى البيت المحفور صلى إمام لما ارتقى البيت المحفور صلى إمام وقتنا من رأسه الباهجان الباهجان
nadahu asbir ya muhtar, antal amin, antal amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.